Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Abdul Ghani dengan NPM 2412011237. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 1 nomor 1, yaitu jelaskan dua jenis hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus di atas. Terdapat dua hubungan hukum dalam kasus tersebut. Yang pertama, Fatimah dengan PT Asuransi Setia. Fatimah sebagai tertanggung mengasuransikan rumah miliknya atau kepentingan kepemilikan. Yang kedua, Bank Awet dengan PT Asuransi Setia. Bank sebagai tertanggung mengasuransikan rumah yang sama sebagai jaminan kredit atau kepentingan agunan. Kesimpulannya, terdapat dua perjanjian asuransi yang berbeda. Objek yang diasuransikan adalah sama, yaitu rumah. Kepentingan yang dilindungi berbeda, yaitu yang pertama kepentingan kepemilikan, yaitu Fatimah. Yang kedua kepentingan jaminan utang atau Bank Awet. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 nomor 3, yaitu siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa pada kasus tersebut. Pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi pada prinsipnya adalah Hanifah, karena ia merupakan pemilik baru rumah dan memiliki insurable interest saat resiko atau kebakaran terjadi. Namun secara hukum formal polis masih atas nama Fatimah jika belum dialihkan dan belum ada persetujuan penanggung, sehingga pengajuan klaim dapat dilakukan melalui atau melibatkan Fatimah. Di sisi lain, karena pendapatan bankers clause, maka hasil klaim asuransi akan diprioritaskan kepada Bank Awet untuk melunasi utang. Jika masih ada sisa, barulah menjadi hak Hanifah. Perkenalkan, nama saya Aura Adinda Puspitawati dengan NPM 2412011204. Saya akan menjawab kasus 1, pertanyaan nomor 2. Apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas? Jawabannya yaitu benda yang diasuransikan adalah rumah milik Fatimah yang beralamat di Kapten Subli nomor 71 Bandar Lampung. Selanjutnya, kepentingan atas benda asuransi insurable interest, yaitu pertama Fatimah memiliki kepentingan sebagai pemilik awal dan debitur bank. 2. Bank Awet memiliki kepentingan karena rumah dijadikan agunan pinjaman kepentingan kreditur. Lalu setelah akte jual beli ditandatangani, Hanifah menjadi pemilik baru, sehingga kepentingan atas objek asuransi beralih kepada Hanifah karena hak dan kewajiban Fatimah telah dialihkan kepadanya. Selanjutnya, kasus 2, pertanyaan nomor 1. Jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian Sylvester atau Januar dan alasannya? Jawabannya, yang berhak mengklaim ganti kerugian yaitu Sylvester yang berhak mengklaim ganti rugi. Alasannya karena Sylvester adalah pemilik mobil, memiliki insurable interest atas objek yang diasuransikan, sedangkan Januar hanya bertindak sebagai pihak yang mengangkut dan mengurus pengasuransian tetapi tidak memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap mobil tersebut. Sekian. Kasus ini rumah Fatimah itu sebesar 600 juta. Nah, yang diasuransikannya itu 2 kali. Nah, yaitu sebesar 500 juta. Oleh bank sebesar 300 juta. Karena objek yang sama diasuransikan oleh kedua belah pihak untuk risiko yang sama yaitu kebakaran. Maka kondisi ini disebut asuransi ganda. Dalam asuransi ganda ini ada namanya prinsip kontribusi, yang berarti penanggung wajib membayar ganti rugi secara proporsional sesuai dengan bagian pertanggungjawaban masing-masing. Nah, selain itu juga berlaku prinsip indemnity, yang berarti ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian nyata yang dialami. Nah, ketika terjadi kebakaran, kerugian timbul adalah 450 juta. Walaupun pertanggungjawabannya adalah 800 juta, 500 juta tambah 300 juta. Namun, karena kerugiannya hanya 450 juta, maka yang diklaim tetap 450 juta dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, untuk membagi beban antar penanggungnya, pertama-tama total pertanggungan yaitu 800 juta. Kemudian ditentukan proporsi masing-masing. Nah, Fatimah menanggung 500 dari 800, sedangkan bank menanggung 300 dari 800. Proporsi ini menunjukkan seberapa besar bagian risiko dan tanggung jawab masing-masing. Nah, pertama bagian Fatimah 500 dari 800, yang berarti 281 juta. Bagian bank adalah
300 800 sama lipat 50 yaitu 168 750 juta. Nah, namun bagian klaim ini tidak berhenti di sini karena rumah tersebut merupakan objek jamin kepada bank awet dan terdapat banker clause. Nah, maka terlebih dahulu diberikan kepada bank untuk melunasi. Nah, dalam kasus ini utangnya ada sebesar 300 juta, maka ini dibayarkan terlebih dahulu dengan demi adalah dari hasil klaimnya. Nah, dengan demikian bank awet menerima 300 juta. Halo, perkenalkan saya Mario Antonio Barus dengan NPM 24120110113. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan nomor 2 untuk kasus kedua, yaitu apakah penanggung dapat memenuhi klaim dari tertanggung? Jawabannya iya. Penanggung dapat memenuhi klaim tersebut dengan syarat bahwa peristiwa yang terjadi termasuk dalam risiko yang dijamin dalam polis, khususnya karena adanya klausula all risks dan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan polis. Alasan utamanya didasarkan pada prinsip insurable interest, yaitu bahwa seseorang berhak mengajukan klaim apabila ia memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang diasuransikan dan berpotensi mengalami kerugian. Dalam kasus ini, meskipun mobil tersebut dimiliki oleh Sylvester, namun Januar sebagai pihak yang mengangkut sekaligus mengasuransikan mobil tersebut memiliki tanggung jawab atas keselamatan barang selama perjalanan. Artinya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, Januar dapat mengalami kerugian secara hukum karena harus bertanggung jawab kepada pemilik mobil. Oleh karena itu, Januar memiliki kepentingan yang sah terhadap objek tersebut. Selain itu, terdapat 3 syarat utama dalam pemenuhan klaim asuransi, yaitu pertama, adanya perjanjian asuransi yang sah, kedua, terjadinya risiko yang dijamin dalam polis, dan ketiga, adanya insurable interest. Dalam kasus ini, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Firisya Putra, NPM 24120111006. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dari kasus kedua. Soalnya itu, hitunglah premi Restorno yang diterima tertanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Dalam kasus ini, diketahui bahwa nilai pertanggungan mobil sebesar 800 juta rupiah dan premi ditetapkan sebesar 2% dari nilai pertanggungan. Oleh karena itu, besarnya premi yang dibayarkan oleh Januar yaitu premi sama dengan 2% dikali 800 juta rupiah, yaitu 0,02 dikali 800 juta rupiah. Hasilnya 16 juta rupiah. Apabila seluruh premi tersebut memenuhi syarat untuk dikembalikan, maka jumlah premi Restorno yang diterima tertanggung yaitu sebesar 16 juta rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.